Halo Tribuners, program Inspirasi kembali hadir bersama saya Nisa Resa Dewi. Di episode kali ini kita kedatangan orang-orang dari Galeri 24. Ada Teh Tiara selaku manajer distro Galeri 24 Bandung. Ya, betul. Dengan Teh Vira, marketing regional Galeri 24 Jawa Barat ya. Iya, gimana Teh kabarnya? Apa kabar? Alhamdulillah, kabar sehat. Alhamdulillah ya. Nah Tribuners, apa nih? Gini Teh, jadi kita nih, aku pastinya, terus juga Tribuners pasti juga pengen tahu nih apa sih Galeri 24 tuh? Iya. Kalau untuk Galeri 24 sendiri, ini adalah perusahaan retail yang bergerak di bidang emas gitu. Kita ada punya produk yaitu logam mulia, perhiasan, sama berlian gitu. Kita sendiri adalah anak perusahaan dari PT Pegadaian. Nah, kan dari banyaknya nih ya Teh penjualan emas yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kenapa nih kita harus milih Galeri 24 ini? Kalau Galeri 24 sendiri yang pasti karatase terjamin untuk perhiasan ataupun logam mulia. Dan juga untuk barang-barang yang kita punya atau LM yang kita punya itu sudah bersertifikat gitu. Jadi sudah dipastikan kalau misalnya customer beli di Galeri 24 itu sudah terjamin aman. Entah itu kadar, vendor, dan lainnya gitu. Oke. Nah, kalau untuk outlet Galeri 24 sendiri udah tersebar di mana aja nih Teh di Indonesia? Boleh Teh Vira? Di Indonesia itu kita dari Sabang sampai Merauke ada ya. Ada 88 outlet di seluruh Indonesia, sampai di kota kecil ada. Itu biasanya ada di Pegadaian di setiap kotanya gitu. Kalau khususnya untuk di area Jawa Barat nih, siapa tahu Tribuners tertarik nih buat datang langsung ke outlet Galeri 24. Nah, kalau di Jawa Barat sendiri, mereka tuh outletnya ada di mana aja sih Teh? Kalau di kota Bandung itu kita ada 4 titik, ada di Banda, terus di Pungkur, di Ujung Berung, sama di Cimahi. Di Cimahinya itu di Pasar Atas, Pegadaian Pasar Atas gitu. Untuk di Bandung, untuk di luar Bandung kita ada di Purwakarta, Indramayu, Tasik, Cirebon. Nah, oke. Kalau untuk produk nih Teh di Galeri 24, apakah mereka cuma menjual emas batangan aja atau mungkin ada emas perhiasan juga yang dijual di sana? Dan setiap distro punya koleksi perhiasan masing-masing ya, beda-beda. Biasanya kalau di contoh nih di Indramayu, biasanya lebih suka modelnya yang agak besar-besar atau lebih kuning gitu. Setiap distro punya keunikan sendiri-sendiri sih koleksi perhiasannya, cuman mereka punya koleksi perhiasan dan LM-nya masing-masing gitu. Tetap sih sama. Cuman kalau misalnya tanya koleksi berlian, itu adanya di G-Store Banda. Gitu. Oke, tadi dikatakan oleh Teh Tiara, Galeri 24 merupakan anak perusahaan dari PT Pegadaian. Nah, apakah di Galeri 24 ini bisa menggadaikan emas Teh? Tidak bisa. Karena gadai itu hanya di Pegadaian. Untuk Galeri 24 kita adalah cash and carry, ada uang ada barang, yaitu untuk transaksi beli dan bisa jual kembali gitu. Oke, kalau dari segi keunggulan nih dari Galeri 24, sisi apa sih keunggulan dari 24 dibandingkan brand-brand lainnya? Kalau untuk Galeri 24, untuk lagu mulianya, kita punya produk sendiri, yaitu namanya LM Galeri 24. Kita juga sudah punya pabriknya. Nah, Galeri 24 sendiri ini sudah sangat sering sold out di tiap distro. Karena apa? Karena nasabah cenderung atau condong untuk transaksi di LM Galeri 24 itu, harga dia lebih terjangkau dibandingkan merek lain gitu. Sedangkan nanti kalau misalnya dijual, merek apapun itu harganya akan dinilai sama. Gitu loh. Jadi kalau misalnya untuk investasi itu sebenarnya akan sangat lebih terasa bila kita beli LM Galeri 24 karena harga belinya lebih terjangkau dibandingkan merek lain. Oh, oke. Nah, bicara tentang investasi nih ya Teh, kenapa logam mulia dan perhiasan di Galeri 24 ini menjadi alternatif yang menguntungkan bagi nasabahnya? Kalau misalnya dari LM, dari segi harga, dia harganya lebih terjangkau dibandingkan merek lain. Lalu kalau misalnya dari segi perhiasan kita mengikuti harga emas. Jadi contoh misalnya perhiasan yang kita punya kita jual 3 tahun ke depan. Nah, itu nanti pada saat dijual akan mengikuti harga emas 3 tahun ke depan. Jadi selain investasi dan mempercantik diri, kita juga bisa nabung di perhiasan Galeri 24 Nah, gitu. Karena dia ngikutin harga emas saat dijual. Tapi Teh kalau untuk investasi jangka panjang nih, lebih direkomendasi kita tuh invest di logam mulia atau lebih ke perhiasan?
Sebenarnya saya suka kembali lagi bertanya sama nasabah gitu. Tujuan pembeliannya apa nih? Investasi, untuk investasi atau gimana? Kalau misalnya nasabah jawab untuk investasi, sebenarnya kita cenderung ke LM dulu. Karena kalau LM itu dia lebih cepat sih untuk kenaikan harganya, gitu. Tapi untuk perhiasan kita juga bisa dijadikan investasi gitu, asalkan memang dengan jangka waktunya diperhatikan. Biasanya kalau 2 tahun ke atas dijual itu mereka sudah lebih dari kwitansi pada saat dijual. Oh, oke oke. Mhm. Kalau untuk harga nih Teh, naik turunnya emas itu tuh biasanya, mengikuti berdasarkan, emang lagi naiknya atau turunnya atau berdasarkan momen-momen atau bulan tertentu kah? Sebenarnya kalau emas itu dia fluktuatif ya, naik turunnya itu cepat dan sebenarnya terkadang momen-momen apapun itu bisa berpengaruh ke harga emas. Contohnya pada waktu di tahun 2019 lah, itu kan kayak ada lagi perang Amerika China itu harga emas tuh naik. Pada saat Covid itu juga harga emas itu naik gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya yang namanya harga emas itu memang sangat fluktuatif sih. Jadi pada saat naik atau turun pun itu tidak tentu kapan dan tidak tentu kenapa gitu. Oh, oke Mhm. oke. Oke, nih kapan nih Teh, yang disarankan, waktu yang tepat, untuk kita beli emas? Beli saat ada uangnya. Oke, benar juga ya. Jangan nunggu turun. Iya bener. Kalau misalnya kita nunggu emas turun, itu belum tentu turun. Misalnya kita sudah ada dana nih, "Ah, emasnya lagi mahal, saya nanti deh beli emasnya, tunggu dulu, nunggu turun." Jangan, nanti belum tentu turun juga kan, Iya, takutnya nanti uangnya terkikis, habis belanja apa, kan sayang. Jadi memang kalau misalnya untuk konsep beli emas saat ada uangnya gitu. beli emas kalau udah uangnya ya. Ya, jangan nunggu, "Saya nunggu harga segini, saya nunggu harga segitu." Belum tentu gitu loh, belum tentu turun juga. Jadi begitu ada uangnya, langsunglah beli. Iya. Nggak usah pikir panjang. Berarti kalau waktu yang tepat buat beli emas tuh kalau ada uangnya ya? Iya, Iya, ada sudah dananya. ada uangnya langsung Langsung gas, aja, iya. iya. Karena belum tentu juga kita pas beli, pas lagi Pas naik lagi atau lagi murah. turun juga, Iya, iya. Iya. atau enggak, "Aduh beli emasnya nanti deh, tunggu dulu." Taunya tabungannya malah kekikis kan. Iya. Zaman sekarang kan online shop gampang gitu kan, bayar Nggak pakai kerasa. QRIS gampang Iya gitu iya kan. iya. Tapi tuh kalau untuk emas perhiasan di Galeri 24 tuh, eee, karat karat aslinya tuh, sampai berapa karat sih? Kan biasanya kalau Iya. di toko emas tuh paling 17 atau 18 karatnya. Mhm Kalau mhm. Galeri 24 tuh paling besar di emas perhiasan berapa karat? Kita paling besar ada sampai 24 karat. Waduh, Emas murni, betul. Kalau misalnya 24 karat kan mungkin udah jarang ya toko emas yang punya. Tapi kalau Galeri 24 kita punya dari yang 9 karat sampai 16, 17, 18, 21, 22 kita punya. Sampai 24 karat emas murni kita punya. Karena ketertarikan nasabah setiap perhiasan itu kan karatasenya beda-beda ya. iya. Jadi kita menyediakan berbagai karatase biar customer yang pilih. Berarti kalau yang emas perhiasan yang 24 karat itu cenderung emas kuning ya, Teh? Betul. Karena dia emas murni tidak ada campuran apapun, Iya, jadi dia kuning iya pasti. betul. Warna kuningnya juga biasanya beda. Iya. Kuning itu Lebih- hidup sih. Lebih nyala. Iya lebih ngejreng lah ya. Kinclong gitu. Iya. Tapi kalau yang di Galeri 24 nih Teh, yang best seller biasanya dari emas perhiasan itu biasanya emas putih, emas kuning, atau yang sekarang lagi baru-baru nih emas rose gold. Kalau yang best seller biasanya ada aja orang yang nyari emas putih. Emas Terus putih. mindsetnya biasanya emas putih biasanya lebih mahal ya, Iya Mbak. lebih mahal. Padahal sebenarnya enggak. Harga emas perhiasan di kita itu tetap gimana kadar sama karatasenya gitu. Kalau yang best seller biasanya yang warna kuning dan rata-rata ya 16-17 standarnya kayak gitu. Tapi kenapa sih aku juga masih heran juga nih kenapa emas putih tuh pas kita beli harganya lebih mahal, tapi pas kita jual tuh harganya turun banget ya. Emas putih ya? Iya, emas putih. Emas putih tuh kalau di kita sebenarnya sama aja ya, kan yang dihitung tetap kadar sama karatnya. Jadi gini, kelebihan dari Galeri 24 untuk perhiasan ya, segmen jual beli perhiasan itu kita tetap transparansi ini kadarnya berapa, karatnya berapa. Itu mau warna rose gold, hitam, emas, semuanya sama dilihat dari by system, transparansi ke nasabah gitu. Jadi kalau misalnya nanti kenapa emas putih lebih turun, emas kuning juga ada harga turunnya. Apalagi kalau di buyback-nya kurang dari 2 tahun itu pasti belum kerasa lebihnya gitu. Biasanya kayak gitu. Kalau mau perhiasan tunggu 2 tahun lah minimal baru ada lebih gitu. Sebenarnya customer tuh mereka sudah mempunyai minatnya masing-masing.
Ada yang memang cenderung, saya senangnya rose gold, saya senangnya putih, saya senangnya kuning. Biasanya itu dari usia sih. Iya, dari Ya usia betul, kalau misalnya yang usia muda. sudah betul, misalnya kayak sudah usia 40 tahun ke atas atau 50 Mhm. tahun, mereka cenderung carinya memang yang lebih ke kuning. Kuning. Ya 50 tahun lah misalnya sudah carinya yang ke kuning gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang usia mungkin bisa dibilang zaman sekarang tuh kayak Gen Z gitu ya, Iya, atau mereka misalnya ngincernya putih ya atau enggak rose gold ya? ngincernya Putih putih gitu, putih atau atau rose gold. mamah muda gitu kan senangnya Mhm. tuh ngincernya yang putih gitu. Mhm. Jadi memang sudah ada ketertarikan tersendiri sih sama si Mhm. nasabahnya gitu. Selain transaksi jual beli emas nih Teh di Galeri 24, apa aja layanan yang disediakan oleh Galeri 24? Galeri 24 selain kita jual perhiasan, logam mulia dan juga berlian, kita itu ada yang namanya mitra emas. Ya betul, jadi mitra emas itu nanti mungkin barangkali ada beberapa atau misalnya yang berminat untuk jadi mitranya Mhm. Galeri 24, individu ataupun korporat itu bisa gitu. Jadi nanti si mitra akan mendapatkan persenan dari penjualan si mitranya. Oke, nah Gitu. jadi mitra itu kayak semacam reseller atau gimana Teh? Jadi mitra Nih, emas. kalau misalnya mitra, kalau reseller itu kan berarti barang kita dibeli dulu ya. Eh, Tapi kalau misalnya mitra, jadi nanti si mitranya membawa calon Hmm. nasabah ke distro kita. Oh, jadi Ya, kayak Merekomendasikan. merekomendasikan merekomendasikan. bisa Cukup merekomendasikan. membawa nasabahnya Mhm. ke distro atau ke Mhm. gestor gitu. Jadi mitra juga memang nanti akan kita bekali seperti produk knowledge. Nah, nanti setelah mereka pelajari, mereka akan merekomendasikan Galeri 24 ke customer-customernya. Oke. Nah, keuntungan kita jadi mitra emas di Galeri 24 tuh apa sih Teh keuntungannya? Keuntungannya untuk mitranya nanti dia akan mendapatkan persenan dari setiap penjualan. Itu ada logam mulia, ada perhiasan, dan juga ada si baby mini gold, souvenir, banyak sih, banyak produk-produk. Dan setiap produk-produk itu nanti persenannya itu macam-macam, beda-beda. Jadi mungkin kalau misalnya penonton ada yang berminat jadi mitra Galeri 24 bisa langsung datang ke salah satu outlet kami, ada di Galeri 24 Gestor Banda, Pungkur, Cimahi, lalu Ujung Berung. Kalau misalnya di luar Bandung itu ada Indramayu, sama Tasik, sama Cirebon. Boleh langsung aja hubungi. Kontak kita ada di Google sih, barangkali kalau misalnya niat jadi mitra. Nanti di situ kita akan jelaskan lebih lanjut dan lebih detail untuk persenan dan sebagainya. Nah, tuh Tribuners siapa tahu ada yang berminat jadi mitra emas di Galeri 24 ya. Langsung aja hubungin Instagram kita ya. Atau Boleh, Instagramnya juga Instagram boleh. atau langsung ke alamatnya di Jalan Banda. Iya. Di Jalan Banda ada. Oke, nah Teh, untuk program nih Teh, apa aja sih program yang dipunyain sama Galeri 24? Kalau program, karena kita sangat menyayangi customer Galeri 24, kita sekarang mau bagi-bagi hadiah nanti di akhir Oh tahun. iya. Ya, hadiahnya itu macam-macam. Ada sepeda listrik, ada TV, lalu ada handphone gitu. Nah, untuk mendapatkan hadiahnya itu dengan cara membeli minimal 3 juta sudah mendapatkan kupon undian. Oh, berarti itu tuh untuk nasabah ya? Iya. Ya, betul untuk nasabah. Dan juga memang kita mempunyai promo-promo yang berbeda di setiap bulannya. Kadang kayak misalnya kita punya promo di tanggal kembar, 10-10, 11-11 gitu. Jadi promonya biasanya kita berbagai bulan itu beda-beda. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk sekarang, di akhir tahun nanti kita akan bagi-bagi hadiah. Dengan cara memang membeli transaksi Galeri 24 selama minimal 3 juta dan dapat kupon undian. Nah, Teh, balik lagi yang nasabah nih. Berarti kalau di Galeri 24 ini kan disebutnya tadi nasabah. Berarti kayak kita ada dari Galeri 24-nya ada catatan nih kalau kita tuh pembeli atau nasabah di Galeri 24. Kan kalau Betul. misalkan di toko emas-emas lainnya mereka Beli-beli ya nggak aja ya. tahu gitu kan siapa kita. Berarti Iya. kalau di Galeri 24 tuh ada catatan juga ya Iya, kalau kita betul. tuh nasabah dari Galeri Galeri 24. Ya, betul. Jadi kalau misalnya kita pun bahkan pendataannya itu selindo. Jadi semisal customer dia sudah pernah contohnya belanja di Galeri 24 Jakarta. Begitu dia datang ke Galeri 24 Bandung, nah dengan memberikan identitas diri kita sudah tahu oh ini adalah nasabah Galeri 24. Sebelumnya pernah transaksi di Galeri 24 juga gitu. Oh, iya, iya. Jadi data kita itu ngelink seluruh Indonesia. Iya, iya, iya. Ya. Berarti enak juga ya bisa diingat gitu kalau kita tuh nasabah di situ. Betul. Terus Betul. kalau ada event-event kita bisa ikutan juga kayak Betul. tadi kayak door prize ya Teh ya. Ya, betul. Ya. Nah, kalau untuk untuk pembelian ya Teh. Kalau pembelian tuh apakah cuma bisa beli di store aja atau bisa di marketplace Teh? Kita marketplace ada, kita ada di Tokopedia sama Shopee.
Iya, dan juga kita sudah punya aplikasi sendiri sih, namanya Mobile Gallery 24 gitu. Jangan lupa belinya di Galeri 24 yang sudah centang ya. Takutnya ada yang tipu-tipu ya, Teh. Ya betul, takutnya ada yang tipu-tipu. Jadi kalau misalnya mau ke Tokopedia, cari Galeri 24, nanti langsung ada yang sudah centang Yang juga. udah Iya, udah Shopee-nya terverifikasi. juga, betul. Ada nggak sih Teh dari Galeri 24 yang kayak menyalahgunakan gitu nama Galeri 24, entah itu penipuan atau hal-hal yang Fraud buruk ya. lainnya gitu? Hmm. Sebenarnya di zaman sekarang mungkin memang sudah banyak oknum-oknum yang meresahkan dan juga memanfaatkan nama korporat ya, seperti korporat-korporat besar, entah itu di Pegadaian ataupun Galeri 24 kayak gitu. Jadi mungkin untuk para penonton semua, kalau misalnya memang membeli logam mulia, dipastikan di tempat yang terpercaya, jangan kayak belanja online atau dengan harga murah mengatasnamakan Galeri 24 atau Pegadaian. Kalau misalnya sudah harga murah, itu pokoknya harus sudah waspada aja. Iya. Iya. Kalau misalnya kan mungkin di mana-mana orang yang namanya jualan tuh nyari untung bukan nyari buntung gitu kan. Ini segram dijual 600.000, itu kan sudah nggak masuk logika ya gitu. Jadi jangan terpercaya sama yang jualan-jualan online lah. Langsung aja hubungin Galeri 24. Iya, betul ya. Tapi itu pernah Teh kejadian waktu itu pernah ada customer yang mengadu gitu? Kalau sejauh ini sih yang mengadu belum ya. Tapi memang kalau misalnya seperti akun IG yang meresahkan, itu memang kita sudah pernah beberapa kali lihat gitu. Jadi mungkin kalau misalnya nanti mau transaksi dengan harga yang sedikit aneh dan juga akun IG-nya juga sepertinya mencurigakan, ya sudahlah, jangan dilanjutkan transaksinya Iya, gitu iya. loh. Takutnya ditipu ya, ntar uang hilang, emasnya Ya, dapet gitu kan. betul. Karena ada aja yang pengen transaksi online gitu kali ya Teh, di luar daerah Iya. gitu. Di Instagram kita tuh di katalog Galeri 24_ regional Jawa Barat, itu ada kalau misalnya pengen transaksi online, kemana caranya gimana, situ ada tercantum semua yang aman dari Oke, kita gitu. tapi pernah ada nggak sih Teh kasus gitu kayak dia tuh beli emas mengatasnamakan di Galeri 24. Nah, tapi tuh dikirim si emasnya tuh, tapi emasnya palsu. Nah, itu pernah nggak sih Teh kejadian Oh, kayak gitu? belum sih. Kalau Palsu ke sih kita belum. dan jangan pernah Iya, ya. jangan sampai ya. Jangan sampai sih. Ke kita sih, nggak ada. Belum pernah ada. Belum. Ya jangan sampai lah Jangan ya. sampai lah. Yang sering masuk tuh justru ya pembeli yang bodong, justru kadang-kadang dia ngeliat ada harga kita posting, dia pura-pura beli, transferannya yang ternyata nggak bisa kita validasi kayak gitu. Jadi yang ditipu bukan nasabahnya, kadang kita juga yang di store harus tetap waspada gitu kalau zaman sekarang. Iya. Iya, transaksi emas itu emang lumayan riskan sebenarnya. Iya, gitu. lumayan. Jadi mendingan beli langsung ya ke Betul. toko kalau untuk emas gitu Betul, kan. langsung Iya. ke yang centang saja. Kalau mau online ke marketplace ya boleh, tapi yang memang sudah terverifikasi akunnya gitu. Iya, betul ya. Nah, tapi Teh balik lagi ke emas perhiasan nih, yang apa sih tadi Teteh bilang model-model emas perhiasannya tuh up to date. Betul. Nah, tapi pernah nggak sih Teh model-model yang udah dibuat nih sama Galeri 24 tuh di copy paste sama brand-brand lain? Sejauh ini yang saya lihat memang belum ya. Jadi memang karena si Galeri 24 sendiri dia punya karakter dan ciri khas sendiri untuk model perhiasannya. Tapi kalau misalnya untuk kayak di copy gitu saya belum pernah lihat sih. Jadi memang tetap Galeri punya nih gitu. Kalau misalnya dipakai sama customer, ini Galeri 24 nih gitu. Iya. Nah, kalau untuk penjualan emas nih Teh, kan kalau sekarang tuh kalau kita mau jual emas harus ada seenggaknya kayak bonnya gitu ya, sertifikat kita tuh beli emas. Nah, di Galeri 24 sendiri nerima nggak sih Teh penjualan penjualan emas tapi nggak ada bonnya? Kalau kita tidak menerima perhiasan ataupun LM yang tidak dibeli dari Galeri 24. Jadi memang kalau misalnya customer mau jual, itu memang pembeliannya harus dari Galeri 24 kayak gitu. Nah, memang keunggulan dari LM Galeri 24 sendiri, LM Galeri 24 itu kan itu produknya kita nih. Nah, dia bisa dijual tanpa kwitansi ke Galeri 24 seluruh Indonesia. Jadi nanti petugas yang akan memverifikasi keaslian si emasnya kayak gitu. Berarti kita bisa ngejual emas di Galeri 24 walaupun nggak ada bonnya Teh. Tapi kita asal LM Galeri beli. 24. Iya. Betul. Jadi misalnya LM Galeri 24-nya mau beli di store manapun atau misalnya mau beli di toko emas tapi bukan Galeri 24, asalkan di LM Galeri 24 dia bisa dijual lagi ke Galeri 24 tanpa kwitansi gitu. Oke, tapi kalau misalkan kita ngejual di Galeri 24 tapi belinya di tempat lain nih, bisa nggak sih? Belum.
Oh, belum bisa. Jadi kita belum bisa terima kalau misalnya LM-nya atau perhiasannya beli di luar Galeri 24, kita belum bisa terima. Kita hanya menerima penjualan yang memang belinya di LM Galeri 24 seluruh Indonesia. Oke, berarti mau ngejual di Galeri 24 tuh belinya juga harus di Galeri 24 ya, nggak bisa di tempat-tempat lain ya? Betul, karena balik lagi tadi kan kita by sistem data nasabah. Kenapa kita ada layanan bisa ngejual tanpa surat? Karena datanya sudah terekam di kita. Iya, gitu. benar-benar ya. Kalau misalnya beli dari luar tapi jual kita datanya nggak ada. Lebih aman juga ya, Betul. karena ada nama kitanya juga di sana. Betul. Dan itu salah satu layanan ke nasabah. Oke. Nah, Teh, kalau untuk Galeri 24 nih, apakah pernah melakukan lelang emas gitu nggak sih, Teh? Kalau untuk Galeri 24, kita tidak pernah melakukan lelang, karena lelang itu hanya dilakukan oleh Pegadaian. Lelang sendiri itu kan adalah barang yang tidak ditebus nasabah, akhirnya kan dijual, itu namanya lelang. Kalau Galeri 24 kan jual barang baru. Nah, tapi mungkin untuk penonton yang menonton, kalau misalnya kita belanja lelang, itu dipastikan kita langsung datang ke Pegadaian. Karena Pegadaian itu tidak pernah menjual lelang secara online. Entah itu mau di Instagram ataupun mau di Facebook, itu kita tidak pernah menjual secara online. Jadi mungkin kalau misalnya ada para penonton yang berminat memberi barang lelang Pegadaian, bisa langsung ditanyakan ke Pegadaian cabang terdekat gitu. Kapan diadakan lelang gitu. Oke. Dan juga barangkali nanti ada penonton nih yang udah ikut program cicil tabungan di Pegadaian ya, cicil emas tabungan emas di Pegadaian. Terus udah selesai cicil, fisiknya mau dijual, jual ke galeri bisa, karena kan kita masih anak dan induk perusahaan ya. Cuman kalau dari hasil pembelian lelang itu belum bisa kita terima karena beda barangnya biasanya gitu. Bisa dijual di luar biasanya ke toko emas gitu ya. Tapi kalau hasil cicil tabungan boleh ke kita. Gitu. Oke, terakhir nih Teh, untuk Teh Tiara, apa nih Teh yang bisa disampaikan untuk Tribuners agar bisa berinvestasi di Galeri 24? Kalau misalnya saran saya, mungkin investasi itu tidak ada yang namanya kata terlambat. Ayo mulai sekarang kita investasi emas, karena sangat luar biasa investasi emas itu. Kita akan merasakan investasi emas itu nanti pada saat dijual, pada saat kita beli berapa, dijual harga berapa. Di situ akan kita merasakan keuntungan, wah ternyata luar biasa ya investasi di emas itu. Saya bisa menabung di sini nih, uang yang saya keluarkan tadinya berapa, balik ke saya berapa, gitu sih. Sangat cocok untuk investasi tabungan anak sekolah, pensiunan, ataupun ada tujuan-tujuan lain lah. Cocok banget investasi di emas. Dan juga kan kalau misalnya emas itu nggak kena inflasi ya, beda sama nominal uang. Nominal 100.000 rupiah, tahun depan akan tetap sama, nominal 100.000 rupiah, tapi emas enggak. Emas tahun ini kita beli 1,1 juta, tahun depan dia bisa beli dengan harga 1,3 juta. Jadi kalau misalnya emas itu sangat fluktuatif sekali naik turunnya dan terasa. Beda lah sama nominal rupiah. Iya, beda ya. Nah, kalau untuk Teh Vira, apa nih yang mau disampaikan untuk Tribuners agar mereka tuh nggak gampang ketipu lah sama oknum-oknum yang mengatasnamakan Galeri 24? Pertama, selalu cek Instagram officialnya ya, karena kita ada official Galeri 24 Bandung maupun galeri yang di kantor pusat itu. Di situ udah tercantum transaksi online kayak gimana mekanismenya, terus transfernya harus kemana, selalu divalidasi itu transferannya benar apa enggak. Ada nomor WhatsApp kita layanan customer care-nya, lalu ada DM yang bisa kita buka 24 jam gitu. Terus biasanya buat Gen Z nih, karena saya juga Gen Z gitu ya. Biasanya mereka ada mau investasi terlalu berat karena 1 juta kayaknya uang jajan juga nggak sebanyak itu gitu ya. Kita punya nominal yang dari mulai 7.000 rupiah aja, 100 ribuan, 50 ribuan punya gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau mau mulai investasi dari mana. Instagramnya cek dulu, kalau mau langsung ke kantor ke Geraha Pos Banda bisa nanti gitu. Lebih detailnya di sana. Kayak outletnya juga banyak ya di Bandung. Bisa langsung datang juga ke outletnya biar nggak ragu lah ya. Betul. Yang penting gitu sih Mas. Dilihat dulu barangnya. Iya, betul. Nah, oke nih, makasih nih Teh udah menyempatkan hadir di studio Tribun Jabar ya. Sama-sama. Semoga sukses selalu untuk Galeri 24. Amin. Sukses juga untuk Tribunnya ya. Amin. Terima kasih Teh. Oke, Tribuners, demikian inspirasi di edisi hari ini. Saya Anissa Reza Dewi pamit undur diri. Sampai jumpa di program selanjutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.